bawah kakimu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kuduskan tubuh roh jiwa kami supaya kami layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami usir kuasa-kuasa roh jahat musibah dan penyakit yang mengganggu ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Jadi tema yang saya bawakan di sini, mau sukses dan berhasil, ada harga yang harus kita bayar. Ada yang mau sukses di sini? Semuanya mau ya? Jadi di 2 Tawarik 26 ayat 5, siapa yang sudah bisa buka firman-Nya, kita baca sama-sama. Di 2 Tawarik 26 ayat 5. 2 Tawarik 26 ayat 5 ya. Demikianlah firman Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup. Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi caranya supaya kita berhasil, apa yang kita cari? Tuhan. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Jadi itu yang harus kita lakukan, mencari wajah Tuhan, mencari kebaikan, mencari buah roh. Kita benar-benar hidup kudus dan tak bercacat di mata Tuhan Yesus. Jadi didengarkan, saudara, jangan mengabaikan ini firman Tuhan, karena ini firman Tuhan buat kita berhasil, ya. Jadi kita jangan abaikan firman Tuhan, kita cari Tuhan selama kita hidup, supaya Allah membuat segala usaha kita berhasil. Karena sukses bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau secara kebetulan. Lupakan masa lalu, harus berlari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Jangan lagi melari ke masa lalu, ya. Ya seperti saya nih. Kalau saya mau ingat-ingat nih, dulu saya penyanyi yang pecah-pecahin botol tiap hari. Salah sedikit hancur semua di atas panggung, saya lempar-lempar. Tapi bos saya nggak pernah pecat saya, karena memang suara saya bagus dan penampilan saya. Nah, beda ya. Jadi saking disayangnya, saya berbuat apa saja malah dikasih duit sama bos saya, bukannya diomelin atau apa ya. Jadi kita nggak usah lagi ingat-ingat masa lalu, ingat pacar lama, ingat patah hati. Ada yang patah hati nggak di sini? Ada yang pernah patah hati nggak? Hah? Apalagi yang sudah punya suami ya. Ada yang punya pasangan di sini nggak? Yang bawa pasangannya? Coba berdiri yang bawa pasangannya. Oh, luar biasa ya. Jadi kalau kita sudah punya pasangan, jangan ingat-ingat lagi yang lalu-lalu. Lebih cakep laki gue yang dulu daripada lu, ya kan? Dikit-dikit begitu nggak boleh. Jadi kita harus foto-foto pacar kita yang lama. Iya, buat apa? Buat nakut-nakutin kucing. Jadi kita benar-benar harus mengasihi pasangan kita yang sekarang, ya. Kita tutup semua masa lalu kita berlari menuju kepada surgawi, panggilan surgawi. Betul tuh. Bapak Pendeta Siburian juga udah punya calon istri ya Pak? Ganteng begini ya kan, main keyboard ya kan, semuanya ada, pendeta lagi, siapa yang nggak mau? Ada yang mau sama Pak Pendeta Siburian? Iya, jangan nanti ceweknya marah ya. Jadi kita kalau sudah punya pasangan, nggak usah ingat-ingat masa lalu lagi. Kasihan pasangan kita, jadi kita lupakan masa lalu, kita menuju ke masa depan. Ada yang lihat suaminya udah mulai bikinin gua kopi, udah mulai marah-marah, dia tahu gitu gua sama cowok gua yang dulu aja, mungkin lebih baik, lebih sayang. Padahal tipu muslihat iblis, ya. Iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, mencuri damai sejahtera, membunuh cinta kasih suami istri, baru binasa. Kalau suami istri sudah dibunuh cinta kasihnya, dia lari ke perempuan kuntilanak, ke Dracula, akhirnya binasa.
Jadi kita harus jaga itu ya. Yang belum punya pasangan, cari pasangan, gak usah lama-lama kayak Bang Agung ini ganteng lagi ya kan. Gak usah lama-lama ya Bang Agung ya. Iya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Coba kita buka ya, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat berapa tadi? 13. Kita baca coba. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dia lupakan semuanya dan dia tidak mau menoleh ke belakang dan berlari mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Jadi kalau kita hidup kudus dan suci, itu kita akan diberikan hadiah panggilan surgawi, diberi mahkota kehidupan. Nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Jadi kita jangan lihat-lihat blue film. Kita jangan lihat-lihat yang seks-seks di ini, di itu, di media sosial. Jangan, tutup. Tolak dalam nama Yesus. Jangan karena kita kotor pikiran kita, mata kita kotor. Tuhan bilang cungkillah matamu dan buanglah, supaya tidak semua masuk ke dalam neraka. Jadi kita belajar hidup kudus dan suci. Tuhan bilang hanya yang segambar dengan aku yang ikut dalam pengangkatan orang-orang kudus. Saudara-saudara, ini sudah, saya lihat ini sudah 99% semuanya cinta Tuhan. Tapi ada 1% yang saudara gagal. Coba siapa yang mau jujur? Saya kasih langsung 10.000. Yang mau jujur gagal dalam masalah apa? Berdiri cepat. Coba. Ada? Banyak bu. Coba siapa yang berani jujur, masalah ini bu aku gak bisa banget nih, aku langsung hilang, damai sejahtera. Gak ada yang punya masalah di sini, hebat banget ya. Gak ada yang mau ngaku. Banyak bu. Gak ada yang mau ngaku. Padahal sebenarnya banyak loh. Ya, kita ngomel aja, marah-marah aja, itu sudah tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Marah, cemar, mata kita cemar, di FB keluar blue film, bukannya di skip langsung nonton terus. Iya kan? Kalau di skip ada lagi, namanya iblis. Dia mau dapat, lu jangan masuk surga, iya kan? Kak Elang jangan masuk surga, Kak Agung jangan masuk. Tapi Kak Agung ini orangnya kuat. Biar wanita cantik model apa, dia bilang lebih cantik mama gua. Ya kan? Iya. Karena memang Tuhan sudah menegur dia untuk menyayangi, mengasihi mamanya 100% udah gitu. Tapi nggak bisa juga begitu. Kak Agung juga harus buka hati buat wanita yang sudah Tuhan pilih. Pada saatnya nanti ada waktunya Tuhan. Jadi kita bersyukur kalau kita masih ditegur. Kalau kita masih ditegur Tuhan, kita selalu harus bersyukur. Karena apa? Tuhan itu menegur orang-orang yang disayang, yang dikasihi. Harusnya hari ini Pastor Andi Sugiarto ya, tapi karena dia ada kedukaan, yang ada yang meninggal, jadi saya yang gantikan. Jadi kalau kita sudah tahu ini sesat, ini nggak bagus buat hidup kita, tanggalkan itu saudara. Ada yang masih suka mencuri nggak di sini? Mencuri demi kebaikan. Ada kan yang mencuri demi kebaikan? Bener nggak? Ih, kantongnya laki gue kayaknya ada duit, gue beli beras aja deh. Gue nemu, ya kan? Gue nemu, laki gue lupa tuh duitnya. Gak apa-apa lah buat kebaikan ini. Itu nggak boleh. Itu namanya mencuri, bener nggak? Ada yang begitu? Saya itu ada laundry ya. Saya mencuci di laundry itu
Ada uang saya 20.000 ketinggalan di dalam celana itu kan, pas dicuci dia melayang-layang. Dia simpen loh. Dia foto baru dia kasih lihat itu. Jarang-jarang ada kita temui orang kayak gitu. Saya pun sebagai gembala sidang, kalau saya nemu duit 20, kira-kira saya ambil nggak ya? Enggak. Saya ambil, tapi mungkin saya kasih ke orang susah, ya kan, di jalan gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar murni seperti emas murni loh. Kita berjuang, kita semua sama-sama berjuang. Bukannya saya memberitakan kebenaran firman Tuhan terus saya juga nggak berjuang. Yang paling banyak diserang di sini siapa? Pendeta. Gembala sidang. Ada pendeta membunuh, kita dengar-dengar kemarin ya. Ada pendeta perkosa jemaatnya. Nah, itu dia udah nggak kuat karena iblis itu menyerang ke segala arah. Dia serang kita punya hati, pikiran, mata, semuanya iblis serang supaya kita jatuh. Dengar-dengar banyak pendeta yang jatuh nggak? Banyak. Ada juga pendeta yang nggak pernah dia bergeming, lihat wanita, pas lihat saya dia jatuh. Berapa orang tuh? Saya bilang, emang gua ada setannya apa ya? Padahal cantik juga enggak, ya kan? Apa memang pendetanya mata keranjang, ya kan? Nah, itu harus hati-hati, harus bertobat sungguh-sungguh. Saya juga sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, saya kok lihat cowok ganteng malah saya nggak mau. Waktu saya buka restoran kan, itu yang artis-artis yang jadi kayak Brahma Kumbara begitu datang loh ke restoran saya, orang teman-teman saya. Malah saya anggap saudara saya, semua saya anggap saudara, teman-teman saya semua pemain band, pendeta ini semua saya anggap keluarga saudara. Karena kalau kita sudah mulai main cinta-cintaan, pasti ada kis-kisan kan? Tuhan bilang menginginkan saja sudah berzina, nggak boleh loh. Ada di sini yang suka sama cewek terus dari cewek, gila lu cantik banget. Ada nggak yang begitu? Bapak-bapaknya ngaku? Nggak ada ya, nggak ada di sini ya, nggak ada yang ngaku. Saya lihat, yang baju garis-garis bapak siapa tuh? Berlin. Sudah punya istri belum? Sama dong kita. Iya ya. Jadi, tapi saya lihat dia rendah hati loh, Bapak Endo. Kalau kamu dapat gimana? Pacar kamu mana dapat? Saya lihat dapat ini ada sesuatu loh, something loh. Dapat harus bertobat ya. Iya. Ya, jadi kita nggak boleh cemar. Kita mulai dari sekarang ya. Kita jangan menjadi 5 darah yang bodoh. Kita harus menjadi 5 darah yang bijaksana. Tuhan bilang aku datang seperti pencuri. Ya toh? Tiba-tiba belum siap. Lagi sementara berbuat sinah, pas keluar rumah selesai. Alam maut. Bener nggak? Ada alam maut nggak? Ada surga nggak? Ada 2 pilihan, hidup dalam roh atau dalam daging. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibunya dulu yang keras teriaknya, mau hidup dalam roh apa hidup dalam daging? Apa? Rokok. Oh, roh. Caranya bagaimana kalau kita hidup dalam roh, ibu-ibu? Nah, kita harus punya karakter Kristus. Kalau kita nggak tahu caranya, kita tinggal putar film Tuhan Yesus, kita nonton. Oh begitu ya. Kita lihat buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, harus seperti itu. Bapak-bapaknya mau hidup dalam daging apa roh? Dia ketawa-ketawa. Bapak-bapaknya mau hidup dalam daging atau roh? Roh. Iya. Jangan roh giliran lihat paha langsung matanya melotot, buset dah. Roh apa tuh? Roh persinahan. Bertobat, jangan sampai Tuhan. Banyak yang gak kuat nih. Saya lihat di sini banyak yang gak kuat. Atas kuat, bawahnya enggak. Ya, jadi harus kita kuat. Ibu, ini suaminya Bu? Enggak yang ini.
Oh iya, oh luar biasa. Bapak tadi yang jago goyang ya. Berarti udah biasa di bar. Iya. Oh waktu muda, sekarang udah tua. Luar biasa. Jadi udah tua, udah nggak pernah lagi ya. Jangan ya Pak ya. Jangan sampai Bapak masuk ke bar dan diskotik lagi ya. Nanti kalau saya ketemu saya tarik Bapak. Jangan Bapak. Karena saya sudah dikasih penglihatan. Diskotik dan bar itu depannya saja itu goa menuju ke alam maut. Saya dikasih penglihatan seperti itu. Jadi makanya kita harus menghindari. Kecuali kayak kemarin saya lagi kumpulkan wanita-wanita malam, kita berdoa, menyembah, itu beda lagi ya. Iya baik. Jam berapa ini? Bentar lagi ya. Di Yakobus 1 ayat 8. Banyak sekali sebenarnya ini tapi tidak bisa kita menggali semuanya. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ada yang pernah selingkuh nggak di sini dari pasangan? Jujur. Giliran istrinya ke kamar mandi, dia chat-chatan, ya kan? Sayang tunggu aku di depan kafe ya. Ya kan? Itu mendua hati, nggak bakal tenang hidupnya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita menyembah Yesus dan kita menyembah berhala, tidak akan pernah tenang dalam hidup kita. Kalau kita cinta Yesus kita cinta Mamon, tidak akan tenang hidup kita. Jadi kalau kita cinta Yesus, kita serahkan hidup kita 100% pada Yesus dan Dia akan menyelesaikan semuanya. Dia membentuk kita seperti bejana yang indah. Tapi kalau kita 99% ikut Tuhan, Tuhan Yesus muntahkan. Tuhan Yesus bingung mau jadiin kamu apa. Benar gak? Tapi kalau kita serahkan 100% hidup kita kepada Yesus, Dia bentuk kita menjadi bejana yang indah, menjadi emas murni, supaya kita layak untuk kerajaan sorga. Seperti itu ya. Baik, saya tutup saja firman Tuhan ini. Nanti kita lanjut kalau ada ibadah di rumah Kak Rofika, kita bisa sharing-sharing firman Tuhan ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Biarkanlah Tuhan firman-Mu tertanam dalam loh hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Amin.